Hello, good morning everyone. Halo, selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Always be healthy and keep the spirit in participating in learning. Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Before starting today's lesson, you should pray first. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kamu berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Mari kita berdoa. After praying, let's follow today's lesson. Setelah berdoa, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 2 mengenai bumi dan musimnya. Pembelajaran 1 sampai 3. Pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia mengenai gagasan utama. Kalian masih ingat tidak gagasan utama itu? Nama lainnya apa? Ya, ada gagasan pokok atau ide pokok. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Biasanya, teks itu disusun dari satu gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Membaca memindai disebut juga membaca scanning. Membaca memindai yaitu teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lain dengan cepat dan tepat. Pelajaran selanjutnya yaitu IPA mengenai revolusi bumi dan perubahan musim. Bumi melakukan revolusi tanpa henti dan tidak berhenti. Proses revolusi bumi ini terjadi dalam waktu panjang dan kita kenal sebagai tahun. Dalam proses revolusi bumi ini, kedudukan bumi tidak tetap. Jika kita mencermati datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, maka kita akan mengetahui bahwa arah sinar matahari datangnya tidaklah tetap. Ketika tanggal 21 Maret, matahari berada di garis 0 derajat khatulistiwa. Tanggal 21 Juni matahari terletak di garis balik utara. Tanggal 23 September, matahari kembali lagi ke khatulistiwa. Dan pada tanggal 22 Desember, matahari terletak di garis balik selatan. Pergeseran-pergeseran yang dialami matahari merupakan pergeseran tidak nyata atau pergeseran semu. Perkiraan semu matahari sering disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Dampak adanya pergeseran semu matahari, maka belahan bumi utara dan selatan mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di negara yang terletak di dekat garis khatulistiwa, seperti negara di kawasan Asia Tenggara, Amerika bagian tengah, dan beberapa negara di Afrika memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun perbedaan musim belahan bumi selatan dan bumi utara adalah sebagai berikut. Waktu tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, bagian bumi selatan mengalami musim gugur, dan bumi bagian utara mengalami musim semi. Waktu tanggal 21 Juni sampai 23 September, bagian bumi selatan mengalami musim dingin dan bagian bumi utara mengalami musim panas. Waktu tanggal 23 September sampai 22 Desember, bagian bumi selatan mengalami musim semi dan bagian bumi utara mengalami musim gugur. Waktu tanggal 22 Desember sampai 21 Maret,
bagian bumi selatan mengalami musim panas, dan bagian bumi utara mengalami musim dingin. Selanjutnya masih pelajaran IPA tetapi mengenai revolusi bulan. Bumi memiliki sebuah satelit alami yang bernama bulan. Seperti halnya bumi yang mengelilingi matahari, maka bulan pun bergerak mengelilingi bumi dan bergerak pada porosnya sendiri. Bulan merupakan satelit bumi karena selalu mengiringi bumi pada peredarannya. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, berputar pada sumbunya atau pada porosnya, atau disebut juga dengan rotasi. Yang kedua, berputar mengelilingi bumi, atau disebut juga dengan revolusi. Dan yang terakhir, bersama-sama dengan bumi, beredar mengelilingi matahari. Bulan beredar mengelilingi bumi dalam waktu 29,5 hari. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Cahaya bulan yang terlihat pada malam hari berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Dampak dari pergerakan bulan di antaranya yaitu yang pertama pasang surut air laut, yang kedua pembagian bulan, yang ketiga fase-fase bulan. Yang pertama kita akan pelajari pasang surut air laut. Ada yang tahu apa itu pasang dan apa itu surut? Ya, pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut. Sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Yang pertama, pasang purnama. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Yang kedua, pasang perbani. Pasang perbani yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Yang kedua, yaitu pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27,3 hari, disebut dengan kala revolusi sideris, atau 1 bulan sideris. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 29,5 hari, disebut dengan revolusi sinodis atau 1 bulan sinodis. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Perubahan penampakan bulan disebut dengan fase-fase bulan. Kita lihat ya di slide berikutnya. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari tampak terang
dan sisi yang menghadap bumi tampak gelap. Yang kedua, bulan sabit. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar seperempat, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya seperempatnya. Yang ketiga, bulan separuh. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya atau kuartir pertama. Yang keempat, bulan cembung. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya, kita dapat melihat bulan cembung. Dan yang terakhir adalah bulan purnama. Terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya, kita dapat melihat bulan purnama atau terjadi pada saat kuartir kedua. Sekarang, kalian perhatikan pada gambar. Di sini sudah ada gambar fase-fase bulan. Kalian amati. Pada hari pertama terjadi bulan baru. Bulan sabit terjadi pada hari keempat dan hari ke-25. Berikutnya bulan paruh terjadi pada hari ke-8 dan hari ke-21. Selanjutnya fase bulan cembung terjadi pada hari ke-11 dan di hari ke-17. Dan yang terakhir bulan penuh atau disebut juga dengan bulan purnama. Nah, fase ini terjadi pada hari ke-14. Pelajaran selanjutnya yaitu SBDP mengenai tarian daerah. Bulan purnama dan pagelaran sendera tari Ramayana yang ditampilkan di Candi Prambanan memiliki hubungan yang sangat erat karena pertunjukan sendera tari Ramayana digelar secara rutin setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada malam bulan purnama. Gerak gestikulasi atau gerak maknawi adalah gerak yang secara visual memiliki makna atau maksud tertentu yang bisa dimengerti dan dipahami oleh orang yang melihatnya. Tari kelompok adalah jenis tarian yang dipentaskan secara berkelompok oleh beberapa penari secara bersama-sama. Nah, tari daerah ada juga ya yang dilakukan secara berkelompok. Kita lihat bersama-sama pada slide berikutnya. Contoh tari berkelompok. Yang pertama yaitu tari saman yang berasal dari Aceh. Tari saman merupakan salah satu tari tradisional yang sangat populer di kancah internasional. Tarian ini dipentaskan oleh para penari yang berjumlah ganjil secara berkelompok. Gerakan yang mendominasi adalah gerak tepuk tangan, tepuk dada, tepuk paha, dan tepuk lantai yang berpadu secara dinamis dan saling melengkapi. Asal-usul tari saman diperkirakan berasal dari akulturasi budaya Melayu Aceh dan budaya Islam. Hingga kini, tarian ini masih sering dipentaskan dalam berbagai event. Yang kedua adalah tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring melambangkan rasa gembira dan syukur para petani atas hasil tanaman mereka. Pada zaman dahulu, tari piring dibawakan pada saat panen. Namun, saat ini, tari piring biasanya dibawakan pada saat peristiwa-peristiwa penting, seperti acara pernikahan. Penari tari piring adalah putra dan putri berjumlah ganjil. Sedikitnya 3 orang, dan paling banyak 9 orang. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan, putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok. Tarian ini dipentaskan dengan properti utama, yaitu sepasang piring yang dipegang para penarinya. Kadangkala, piring dilontarkan ke udara ataupun dihempaskan ke tanah
dan dipijak oleh para penari. Tari piring merupakan tarian gerak cepat. Tari piring menggunakan lagu-lagu yang diiringi musik talempong dan saluang. Berikutnya tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Tari gambyong adalah tari yang berasal dari budaya masyarakat Jawa. Tarian ini kemudian dikembangkan menjadi tarian klasik khas keraton karena ketertarikan Raja Surakarta pada keindahan tarian ini. Gambyong sendiri juga merupakan contoh tari kelompok, karena dalam pementasannya, gambyong ditarikan oleh beberapa orang penari sekaligus. Tari berkelompok berikutnya yaitu tari Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Masyarakat Goa, Sulawesi Selatan, juga dikenal memiliki budaya yang telah maju sejak masa silam. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah tarikan etnik yang bernama Tari Pakarena. Tarian ini juga merupakan contoh tari kelompok karena dipentaskan secara bersama-sama oleh beberapa orang penari. Properti utama yang digunakan dalam tarian ini adalah sepasang kipas yang digerakkan secara mendayu-dayu mengikuti irama musik. Tari berikutnya yaitu tari pendet yang berasal dari Bali. Tari pendet merupakan tari kelompok yang berasal dari Bali. Pada awalnya, tari pendet adalah tari pemujaan yang diperagakan di pura. Tari pendet menggambarkan penyambutan atas turunnya dewa-dewi ke alam Marcapada. Dengan demikian, tari pendet merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara. Seiring dengan perkembangan zaman, tari pendet menjadi tarian penyambutan, namun tari tersebut tetap menggunakan unsur sakral dan religius. Tari pendet ditarikan untuk menyambut kedatangan para tamu. Taburan bunga disebarkan di hadapan para tamu sebagai ucapan selamat datang. Gerakan-gerakan dalam tari pendet sangat sederhana, sehingga dapat dibawakan oleh semua orang, baik pria maupun wanita. Oleh karena itu, tari pendet dapat dijadikan tarian dasar untuk melatih keterampilan awal tari Bali. Tari pendet menggunakan perlengkapan bokor sebagai wadah untuk membawa taburan bunga. Berikutnya, tari maengket yang berasal dari Sulawesi Utara. Tari maengket adalah tarian tradisional rakyat Minahasa. Tari maengket disebut tari pengucapan syukur kepada Sang Pencipta dan tari pergaulan. Pada zaman dahulu, tari maengket dimainkan pada saat panen padi dengan gerakan sederhana. Tari maengket merupakan tari berpasangan. Penari tari maengket berjumlah 20 pasang putra dan putri, disertai dengan pemandu tari. Tarian tersebut menggambarkan rakyat Minahasa yang saling membantu membuat rumah yang baru. Selesai pembangunan rumah, maka diadakan pesta naik rumah baru atau dalam bahasa daerah disebut rumambak, yang artinya menguji kekuatan rumah baru. Semua masyarakat di desa tersebut diundang dalam acara pengucapan syukur. Tari kelompok berikutnya yaitu tari hudok yang berasal dari Kalimantan Timur. Hudok merupakan tari ritual suku Dayak Bahau dan Modang di Kalimantan Timur. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 11 penari yang menggunakan topeng yang tidak sama. Tarian ini erat kekerabatannya dengan keagamaan. Tari hudok dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama yang merusak tumbuhan dan mengharapkan diberikan hasil yang banyak. Tari berikutnya yaitu tari musyo dari Papua. Tari musyo merupakan tarian sakral, serta sering diadakan jika ada sanak saudara atau warga setempat yang mengalami musibah dan diperkirakan jika arwahnya tidak tenang. Tari musyo ditarikan secara lincah dan energi. Hal ini mencerminkan pribadi masyarakat Papua yang selalu energik. Di dalam pertunjukannya, tari musyo ditarikan oleh sekelompok penari pria. Tarian berikutnya ada tari nguri yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
Tari nguri adalah tarian tradisional yang dibawakan oleh penari wanita secara berkelompok. Tarian ini menggambarkan keterbukaan dan keramah tamahan masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk gerak tari. Tari nguri ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya di daerah Sumbawa sebagai daerah asalnya. Pelajaran yang terakhir yaitu PPKN mengenai memahami makna tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan memberikan jawaban serta menanggung akibatnya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, antara lain. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan berperadaban dan bermartabat. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan. Tanggung jawab kita sebagai manusia dan warga negara yang baik dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam antara lain. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dikelola dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Yang kedua, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Ramah lingkungan artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Teknologi ramah lingkungan yaitu teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi tidak mengakibatkan kerusakan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan lingkungan hidup di mana kita tinggal agar teknologi tersebut justru tidak merusak alam lingkungan kita. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti minyak bumi atau batu bara. Misalnya, penggunaan energi sinar matahari, angin, geotermal, tenaga air, pasang air laut, dan sebagainya. Nah, pelajaran kita sudah selesai ya sampai sini. Selain kalian memperhatikan pembelajaran hari ini, kalian bisa menggarisbawahi LKS tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas tematik. Tugas tematik yaitu IPA dan SBDP. Kalian kerjakan di buku PR tematik. Karena buku PR tematik ada di sekolah, kalian mengambilnya terlebih dahulu. Tulis soal dan jawaban di garis bawahi. Dan jangan lupa, kirim foto saat kalian sedang mengerjakan tugas. Tugas yang pertama pada slide ini yaitu tugas IPA, nomor 1 sampai 10. Tugas berikutnya yaitu tugas SBDP, nomor 1 sampai 5.
Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan kalian kerjakan. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.